Kemudian yang 2 hari yang biru gelap ini adalah review. Nah, jadi kegiatannya kalau mengikuti model 1 itu sangat padat sekali dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-9. Nah, sementara nanti di hari di PPL 1 ya P5 itu P5-nya 4 hari, kemudian PTK dan juga review. Jadi modul ajarnya ditaruh di minggu yang ketiga. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya demikian. Lalu kita lihat rinciannya dari kalau kita lihat dari segi rinciannya Bapak Ibu, yang model pertama ini, ya, model pertama mulai dari mereview, ya, review dari modul ajar 1, kemudian pelaksanaan praktek plus langsung mengedit video. Jadi di hari kedua ini biasanya nanti mahasiswa akan kewalahan karena mereka praktek, setelah praktek itu mengedit video. Kemudian hari ketiga itu mengupload ke LMS, ya, ke YouTube, ke LMS. Kemudian hari keempat itu mereview modul P5 aktivitas 1. Jadi hari keempat ini P5-nya adalah aktivitas pertama. Kemudian pelaksanaan aktivitas, ya, mulai dari video, praktek dan seterusnya. Kemudian hari ke-6 itu mengedit video. Hari ke-7 ini melaksanakan PTK, ya, melaksanakan PTK siklus 1. Kemudian hari ke-9 dan ke-8 ini melakukan review, ya. Reviewnya nanti sama seperti peer teaching, 10 orang 10 orang. Jadi dibagi 2, misalnya satu kelas itu 20 orang. Jadi kelompok 1 nanti di hari ke-8, ya, kelompok kedua itu di hari ke-9. Nah, ini untuk yang PPL 1 modul ajar 1. Nah, ini berbeda kalau kita lihat ini chain aktivitasnya nanti seperti ini, mulai dari kontrak, ya, penyamaan persepsi untuk mereview. Jadi hari pertama ini mereview, hari kedua ini nanti mahasiswa melakukan persiapan dan merekam video, ya. Jadi merekam langsung membuat videonya, mengeditnya menjadi 15 sampai 25 menit. Jadi yang direkam ini full. Jadi mahasiswa pagi hari itu ngajar full 2 JP. Modul ajar pertama. Jadi mereka mempraktekkan modul ajar yang pertama mengajar full 2 JP. 2 JP itu misalnya di MI misalnya itu 35 menit. Berarti 35 kali 2. Berarti kan 70 menit. 70 menit. Nah, 70 menit ini, ya, setelah mahasiswa di pagi hari praktek 70 menit ini, kemudian diedit. Nah, diedit dengan durasi 15 sampai dengan 20 menit. Nah, jadi setelah 70 menit direkam, kemudian diedit, dipotong, diambil bagian yang penting, ya, hingga durasi 15 sampai dengan 20 menit. Jadi cukup kewalahan kalau hanya hari kedua itu mahasiswa melakukan persiapan, ya, kemudian praktek sampai dengan edit video. Nah, itu sangat kewalahan sekali. Nah, hari ketiga agak sedikit ringan karena hari ketiga hanya mengupload ke YouTube. Mengupload ke YouTube dengan settingnya adalah publish, jadi bisa dilihat untuk semua orang. Nah, setelah mahasiswa mengerjakan hari ke-1, kedua, dan ketiga, mereka akan melakukan kegiatan yang sama di hari keempat. Cuma bedanya kalau hari ketiga tadi 1, 2, 3 itu adalah modul ajar. Kemudian kalau hari keempat, kelima ini adalah P5, ya, P5-nya. Mulai dari mereview, ya, menyiapkan peralatan, mereview, ya, mereview,
menyiapkan perlengkapan. Hari kelima akan melakukan yang sama. Cuma bedanya di sini adalah aktivitas pertama yang direkam. Nah, aktivitas pertama ini berapa menit? Ya, biasanya kan ada hitungannya, ya. Nah, kalau kita contohkan misalnya di MI itu 2 JP, gitu ya. Nah, setelah melakukan perekam, mereka akan melakukan edit. Ya. Mereka akan melakukan edit. Nah, setelah melakukan edit, mereka akan diminta mengedit video di mana durasi yang akan diminta itu hanya sedikit, ya, 5 menit saja, 3 sampai 5 menit. Bedanya kalau modul ajar tadi adalah 15 menit sampai dengan 25, sementara yang di P5 di aktif PPL 1 ini hanya 3 sampai 5 menit saja. Jadi tidak terlalu banyak, ya Bapak Ibu. Jadi hanya 3 sampai 5 menit saja. Nah, ini perbedaannya. Nah, setelah melaksanakan hari ketiga, keempat, kelima, selanjutnya mereka akan melaksanakan tahap penelitian tindakan kelas untuk siklus pertama. Nah, mereka akan nanti praktek mengambil data untuk melaksanakan siklus pertama. Nah, siklus pertama nanti Bapak Ibu bisa memilih terintegrasi ataukah tidak terintegrasi. Nah, kalau PTK terintegrasi dengan PPL, ya berarti modul ajar yang digunakan itu digunakan untuk PTK juga. Tapi kalau tidak terintegrasi, maka nanti ada 2 modul ajar untuk PPL dan modul ajar untuk PTK. Nah, nanti monggo di Bapak Ibu silakan nanti mau menggunakan mode yang mana, terintegrasi atau tidak terintegrasi. Nah, setelah itu mereka diminta mengolah, menganalisis, dan menyusun draft laporan dari PTK siklus pertama. Jadi cukup lumayan banyak ya di hari ke-7 ini. Jadi mengambil data di pagi hari, setelah itu mereka mengolah, menganalisis, dan menyusun draftnya di siang sampai dengan malam. Ini cukup lumayan berat, ya. Nah, kemudian kita lihat di hari ke-8 dan ke-9. Hari ke-8 ke 9 ini mahasiswa diminta untuk melaksanakan review. Nah, ini untuk kelompok yang pertama, ya. Jadi hari ke-8 ini kelompok ke-1, ya. Kelompok ke-1 itu nanti yang akan direview adalah modul ajarnya, ya. Kemudian PTK siklus 1 dan P5 PPRA yang pertama. Nah, 3 hal inilah yang akan direview oleh dosen dan guru pamong. Nah, dosen dan guru pamong berarti petugasnya di hari apa? Ya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Ini bertugas mendampingi mahasiswa. Itu ya. Jadi bedanya kalau di Lokakarya kan guru pamong itu hanya bertugas di tahap review. Nah, tapi kalau di PPL, guru pamong itu sudah masuk di hari pertama sampai dengan hari ke-9. Nah, dosen ini tidak boleh sama dengan dosen lokakarya, termasuk pada guru pamongnya. Jadi tidak boleh sama. Jadi diusahakan dengan tahap lokakarya ini tidak boleh sama. Boleh silang, misalnya dosen ngajar di kelas A, kemudian nanti Bapak Ibu plotting di PPL di kelas B, gitu ya. Nah, misalnya ini silang boleh nanti, silang boleh, ya. Misalnya ini kelas A, ya, di kelas B, jadi dosen A ngajar di kelas B, gantian dosen B ngajar ke kelas A, itu boleh. Tapi ya diusahakan pemerataan, gitu ya. Kalau dosen itu ngajar dari PPL, kemudian sampai dari lokakarya sampai dengan PPL, ya nanti kayak mendadak dosennya, ya. Tapi kalau guru pamong enggak masalah, cuma nanti guru pamongnya ini disilang aja. Guru pamong A
ngajar di kelas B, nanti guru pamong B ngajar di kelas A. Jadi supaya ada silang. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah di tahap PPL1, P5, PPRA aktivitas yang kedua. Ya, bedanya kalau tadi modul ajar, ya, kalau sekarang P5-nya. Jadi fokusnya pada P5-nya. Ini fokusnya, ya, fokusnya di P5-nya. Rinciannya mulai dari hari ke-10, ya. Nah, ini sebenarnya 9 hari ke depan, ya. Cuma nanti kita namanya hari ke-10, 11, 12, 13, 14, seterusnya sampai 16. Mulai dari mereview, ya, kemudian melaksanakan aktivitas yang kedua, kemudian melanjutkan lagi aktivitasnya, ya, kemudian melakukan edit video, ya, kemudian pelaksanaan dari PTK, melakukan review kelompok 1 dan kelompok yang kedua. Jadi ada perbedaan ya, di langkah-langkahnya dibandingkan di tahap sebelumnya tadi di modul ajar yang pertama. Itu sedikit berbeda dengan tahap PPL 1, P5, PPLA. Karena penerapannya 4 hari itu adalah P5. Jadi tidak ada modul ajar. Modul ajarnya tidak ada. Cuma di sini ada siklus. Nah, padahal kan kalau siklus ini terintegrasi dengan pembelajaran, ya, PTK-nya itu terintegrasi pembelajaran, ini kan seharusnya ada pembelajaran di sini. Gitu. Tapi kan di sini tidak ada pembelajaran. Pembelajarannya kan nanti di PPL yang kedua. Gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa disesuaikan Bapak Ibu untuk yang siklus yang kedua ini datanya nanti diambil di tahap selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya untuk rinciannya P5 dari hari ke-10, 11, 12, 13 ini yang dilaksanakan adalah bagaimana nanti P5 ini akan melaksanakan aktivitas kedua yaitu dalam bentuk aksi. Jadi aksinya apa yang dilakukan? Di hari ke-10 ini tahap review, ya, di hari ke-11, 12 ini pelaksanaan, kemudian hari ke-13 adalah edit dan juga mempersiapkan di Google Drive, ya. Nah, kalau di modul ajar 1 tadi diupload di YouTube, tapi kalau di sini, ya, ini ditaruh dulu di Google Drive. Kenapa? Karena nanti dijadikan satu, Bapak Ibu. Jadi P5 itu nanti videonya dijadikan satu. Karena kalau yang P5 durasi videonya ini hanya tidak banyak, 3-5 menit saja. Jadi kalau kita hitung tadi kan aktivitas 1 itu misalnya tadi 3 menit, ya. Kemudian aktivitas kedua misalnya 5 menit, gitu ya. Nah, aktivitas yang ketiga misalnya 5 menit. Jadi kalau kita hitung nanti bisa jadi ini ada 13 menit. Jadi memang berbeda kalau dengan yang modul ajar, ya. Kalau modul ajar durasinya tadi 15 sampai dengan 25 menit. Ya, jadi ada sedikit perbedaan terkait durasi waktu untuk yang P5 dengan yang modul ajar. Kemudian kita lanjut ke hari ke-14, di mana di hari ke-14 ini siklus kedua sebenarnya. Nah, makanya nanti tinggal disesuaikan lagi gitu ya. Karena kalau terintegrasi ya otomatis kan pelaksanaannya baru minggu selanjutnya. Sementara kalau tidak terintegrasi maka bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih PTK tetap di hari ke-13, maka nanti PTK mahasiswa ini otomatis tidak terintegrasi gitu ya. Karena hari ke-14 tidak ada praktek pengajarnya. Kemudian hari 15, 16 itu sama, yaitu di tahap review, ya. Kemudian kita masuk yang tahap terakhir dari PPL, yaitu PPL 2 modul ajar kedua. Nah, jadi agak sedikit beda ya kan tadi ya. Jadi PPL 1 modul ajar 1 tahapnya ada 9, kemudian di PPL 1 P5 itu juga beda lagi.
tidak ada modul ajarnya. Sementara di PPR 2, modul ajar 2, ini ada sama seperti di tahap awal, cuma bedanya ada reviewnya cukup banyak. Ya. Jadi ada PTK-nya ini 2 hari, ya. Kemudian reviewnya juga 2 hari. Sementara modul ajar dan juga P5 ini sama-sama 3 hari. Jadi kan beda lagi kan. Nah, ini agak sedikit membingungkan memang ya. Tapi kalau kita melihat skemanya, insya Allah sudah bisa memahami maksudnya bagaimana. Nah, kalau kita melihat di sini P5 gitu ya, modul ajar akan dipraktekkan dulu, modul ajar yang kedua. Kemudian setelah direview nanti akan dipraktekkan mengajar, kemudian diupload ke dalam YouTube ya. Kemudian untuk yang hari ke-20 ini adalah pengimplementasian P5 untuk aktivitas ketiga, gitu ya. Ini aktivitas ketiga. Nah, diedit. Nah, setelah itu digabung, Bapak Ibu di sini. Jadi aktivitas yang dari awal tadi ya, dari modul ajar 1 tadi plus dari modul P5 ya, plus dari modul ajar kedua. Jadi digabung. Ketiga. Nah, setelah itu mereka melaksanakan PTK siklus ketiga, kemudian mengolah datanya dan seterusnya. Hari ke-24 adalah finalisasi dari laporan PTK, ya. Kemudian hari ke-25 mereview video ya P5, kemudian lapor PTK untuk kelompok 1. Kemudian di sini nanti untuk kelompok yang kedua. Nah, jadi harinya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk kita lihat per aktivitasnya. Hari ke-17 mereka persiapan ya. Hari ke-18 mereka praktek dan melakukan edit video. Hari ke-19 mereka mengupload ke YouTube. Sama ya. Nah, ini cuma bedanya modul ajar yang kedua. Kemudian untuk tahap P5-nya aktivitasnya juga sama, cuma ini aktivitas yang ketiga. Ya, jadi refleksi dan tindak lanjut. Mereka melakukan persiapan dulu, review dan seterusnya, kemudian melaksanakan P5 untuk aktivitas yang ketiga, kemudian mereka mengedit video, ya, kemudian mengupload ke YouTube, di mana untuk P5-nya ini durasinya 9-25, ya, yang diupload, settingnya publish dan seterusnya. Kemudian di hari ke-23 mereka membuat laporan siklus ketiga. Kemudian di hari ke-24 membuat laporan akhir dari PTK. Kemudian di hari ke-25 itu direview dari 3 hal, yaitu modul ajarnya, video P5-nya, ya, kemudian laporan dari PTK. Nah, di hari ke-26 itu sama. Jadi cukup lumayan padat ya untuk aktivitas PPL pada model pertama. Ya, tentu kalau di model seperti ini ya Bapak Ibu, mahasiswa itu malam untuk belajar kayaknya tidak mungkin karena mereka harus menyelesaikan tagihan yang begitu padat di setiap aktivitas 26 hari ini. Nah, sementara di Malang ini sedikit menyederhanakan Bapak Ibu. Jadi di Malang ini menyederhanakan dengan model yang kedua. Model yang kedua ini sebenarnya model yang digunakan di tahun 2022 gitu ya. Nah, pertimbangan kami menyederhanakan adalah supaya mahasiswa malamnya bisa untuk belajar. Nah, karena untuk persiapan UKM PPG nanti setelah PPL itu